Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin lebih lagi mengalami Engkau melalui firman yang akan ditaburkan malam hari ini oleh Cipetris Tuhan. Urapi dia Tuhan, pakai dia sebebas-bebasnya. Urapi setiap perkataannya agar sungguh apapun yang dia sampaikan sungguh-sungguh boleh berasal daripada-Mu Tuhan dan dapat mengubahkan setiap hati yang mengikuti PD malam hari ini. Ya Roh Kudus, ambil alih, biarlah Engkau yang boleh bekerja sebebas-bebasnya. Berkati juga setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau diubahkan, hati yang mau ditegur, agar kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dan segala kemuliaan kami mau kembalikan kepadamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Cipetris. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Udah lama ya kita baru ketemu lagi. Terima kasih untuk yang buka kamera semuanya ya. Tuhan berkati kalian semuanya sehingga Cici tidak berbicara sendiri, tapi ada beberapa yang menemani. Baik, malam hari ini Cici diberi tema adalah mengenai 7 sabda Yesus di kayu salib. Apa yang dikatakan dia? Untuk itu mari kita buka di dalam Injil Matius bab yang ke-27 ayat yang ke-46. Injil Matius bab 27 ayat yang ke-46. Ada yang mau membacakan? Silakan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Cici ajak doa sejenak saja ya. Yuk, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Engkau sumber kehidupan kami. Engkau yang menguasai hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini hamba boleh melayani Engkau kembali. Ambil alih seluruh waktu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar Engkau sendiri yang menyiapkan hati kami. Engkau sendiri yang mengajar kami. Engkau yang menegur kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Supaya kami siap untuk menghadapi Paskah. Engkau tahu setiap dari kebutuhan pribadi lepas pribadi dari anak-anak yang Kau kasih hadir pada malam hari ini di persekutuan Youth Amazing Grace. Kau jamah hati mereka. Kau pakai hamba sebagai suara-Mu. Ini aku Tuhan. Pakailah sesuai yang Engkau kehendaki. Hanya satu yang hamba minta malam ini, nama-Mu boleh dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira jam 3 sore, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah ucapan Yesus yang paling dalam, karena dia merasa sungguh Bapaknya meninggalkan dia. Apakah Bapak sungguh meninggalkan dia? Menurut beberapa penafsiran, pada saat Yesus berseru di sini, memang dengan sengaja Allah Bapa meninggalkan Yesus, supaya Yesus merasakan dengan sempurna penderitaan yang dialami oleh manusia. Supaya penebusan Allah atas dosa manusia menjadi sempurna. Jadi Yesus aja, Putra Allah, begitu takut dan begitu sedihnya ketika Allah Bapa
hanya memalingkan wajahnya begini sejenak. Tidak meninggalkan, memalingkan wajah. Itu sudah pedihnya, takutnya begitu mencekam. Maka dia katakan, dia cuma mengatakan, aku nggak sanggup lagi. Kenapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman yang dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita tidak jarang merasa Allah meninggalkan kita. Apakah betul Allah meninggalkan kita? Tidak. Hanya seolah-olah Allah meninggalkan. Tapi walaupun seolah-olah Allah meninggalkan kita, tapi kita rasanya sudah berat sekali, sudah lesu sekali, sudah tidak ada daya. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir. Yesus sebagai manusia yang 100% Allah sudah merasakan lebih dulu bagaimana rasanya jika tidak ditinggalkan oleh Bapa. Maka dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ini yang perlu kita ingat ya. Bahkan seorang bijaksana mengatakan ketika kita merasa jauh dari Tuhan, itu Allah sedang dekat dengan kita. Kita sedang digendong oleh Dia. Maka sebuah gambar yang sangat terkenal mengenai tapak Yesus ya. Bahwa kok cuma 2, tidak 4. Karena engkau sedang kugendong Tuhan. Jadi ingat, kalau teman-teman berada dalam posisi yang sangat berat, posisi yang sangat kering, posisi yang sangat bingung, nggak tahu mau kemana, jangan takut. Semua tokoh-tokoh Musa juga mengalami hal yang sama, tetapi satu yang menjadi kekuatan, yaitu apa? Mataku selalu tertuju kepada Allah, karena aku tahu bahwa Allah berdiri di sebelah kananku, memegang tangan kananku dengan tangan kanannya, sehingga aku tidak jatuh tergeletak. Ini yang harus kita pegang. Ya. Jadi dalam masa Prapaskah kita kembali mau menyiapkan hati kita, bukan hanya sekedar pantang dan puasa yang menjadi suatu rutinitas dan membosankan, bukan itu. Tapi mari kita mau mengingat ini menjadi turning point untuk kita berbalik kepada Tuhan dari segala kelemahan kita, untuk kita lebih baik lagi. Setiap hari lebih baik lagi. Setiap hari lebih baik lagi. Jatuh nggak apa-apa. Sedih nggak apa-apa. Yesus juga sedih. Tetapi yang penting kita bangkit lagi untuk jadi lebih baik. Ya. Maka Yesus mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena aku tahu betapa kepayahannya ketika Bapa memalingkan wajahnya daripada aku. Maka dia tidak akan tinggalkan kita. Biarlah dia menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kita untuk terus fokus pada dia. Maka di dalam masa Prapaskah, apa yang dilakukan? Kita memilih Paskah yang kreatif. Artinya apa? Paskah yang betul-betul nyeket di dalam hati kita, yang berat kita lakukan. Ya, jadi kalau yang tidak suka daging, seperti Cici, jangan pantang daging. Nggak ada gunanya. Ya. Tapi dia mesti pantang apa? Pantang kerupuk. Karena tiada hari tanpa kerupuk gitu ya. Rasanya menderita banget tuh kalau makan nggak ada kriuk-kriuknya. Lalu kemudian apalagi? Pantang mengeluh ya. Cici pikir Cici selalu bersyukur sama Tuhan. Ternyata hanya saya dan Tuhan loh yang tahu. Orang-orang sekeliling nggak ada yang tahu kalau saya mengeluh ya. Buang sampah saja. Aduh Tuhan, buang sampah lagi. Hanya buang sampah loh ya. Cuci baju. Aduh, sampai kapan nih stop cuci baju? Ya selama kamu pakai baju ya nggak akan stop cuci baju. Tuhan bilang mau yang mana? Mau nggak cuci baju? Atau mau sehat? Atau mau terbaring? Tuhan enggak, mau sehat Tuhan. Ya nggak apa-apa cuci baju. Nggak apa-apa Tuhan cuci baju. Yang penting aku sehat daripada aku terbaring sakit. Jadi bersyukur lagi ya. Jadi untuk Prapaskah tahun ini Cici pantang untuk mengeluh dan marah. Ya, kenapa? Orang sekeliling nggak tahu kalau Cici marah, tapi kan yang tahu Tuhan. Aku lagi marah. Selalu Tuhan, aku marah Tuhan. Aku kesel Tuhan. Nah orang lain nggak ada yang tahu ya. Keluarnya cuma apa? Ya. Oke, cuma begitu. Orang lain nggak tahu, tapi yang tahu saya. Hati saya marah. Nah, makanya Cici pantang untuk marah dan mengeluh yang Tuhan tahu di dalam hatiku.
Jadi itulah pantang kreatif, pilih yang paling nggak enak, yang paling berat untuk saya jalani. Kalau yang suka burger, ya you boleh pantang burger lah. Lihat gambarnya udah, aduh ngiler banget gitu kan. Jadi betapa menderitanya lihat gambar burger gitu kan. Nah, you pantang deh. Dan tidak stop sampai di hari ke-40 saja, tetapi jika perlu untuk selanjutnya, perlahan-lahan kita pantang untuk melukai hati Tuhan. Pantang untuk menyedihkan hati Tuhan. Biarlah setiap hari apa yang kita buat bisa Tuhan tersenyum, ya. Nah, itulah pantang yang kreatif, yang produktif dan transformatif, yang bisa mengubah sifat kita untuk menjadi lebih baik dan berdampak untuk orang-orang di sekeliling bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Jadi jangan menyerah. Yesus juga pernah ngalamin. Kenapa engkau tinggalkan aku? Dia tahu. Jadi kalau kita merasa sendiri, Yesus menemani kita. Amin. Itu yang pertama. Masuk yang kedua. Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Ya, sudah? Lukas 23 ayat 34. Siapa yang membacakan? Silakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oh my God. Baju cuma satu yang dipakai, diundi pula. Bisa bayangkan ya, Yesus harus telanjang di hadapan dunia. Yesus bilang, biar aku dipermalukan, asal jangan engkau dipermalukan. Mungkin kita terluka ketika kita dipermalukan. Tapi teman-teman, Yesus dipermalukan seluruh dunia. Bajunya diundi, sudah tidak ada nilainya. Tapi dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau aku dipermalukan hari ini, kalau pakaianku diundi, ampuni mereka. Biarkan aku dipermalukan, asal mereka boleh mendapat bagian di dalam kerajaan. Teman-teman, mungkin di antara kita pernah mengalami dipermalukan. Rasanya mungkin waktu kita kecil, atau di sekolah, atau mungkin di tempat kerja, bahwa yang seharusnya kita tidak buat, mungkin kita dituduh, pokok kita dipermalukan. Dan rasanya pedih sekali hati kita, dikhianati seperti itu. Tetapi, apa yang Yesus buat terhadap orang-orang itu? Dia mengampuni. Gampang? Tidak. Sangat sulit untuk mengampuni. Tetapi Tuhan minta itu supaya kita bebas. Dia ingin kita mempunyai pribadi yang bebas lepas. Karena kalau kita punya pribadi yang bebas lepas, baru kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita bertemu dengan Tuhan dan kita bisa mengalami sukacita. Karena apa? Kita tidak lagi butuh untuk dihargai, tidak butuh lagi untuk dihormati, tidak lagi butuh untuk disayangi atau diperhatikan. Karena ada satu pribadi cukup bagiku yang memperhatikan aku. Gampang untuk memperoleh kita sampai bisa seperti itu? Tidak. Susah. Kita perlu pemurnian yang dalam setiap hari. Seperti ulat menjadi kepompong. Masuk di dalam sebuah kegelapan yang tidak enak. Sampai kapan? Kepompong tidak tahu. Tapi kalau belum waktunya dia dipecahkan, mati nggak? Mati. Dia tidak jadi kupu-kupu. Sebab itu kita nggak boleh jahil, biarkan dia di dalam kegelapan. Bapak izinkan kita di dalam kegelapan, di dalam ketidakenakan, dalam kehampaan. Tapi yang dilakukan di dalam kegelapan itu kita tetap berdoa, kita tetap melekat pada sang pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Ranting akan berbuah jika dia melekat pada pokoknya. Maka pada waktunya Tuhan akan buat kita indah menjadi seperti kupu-kupu. Teman-teman tahu, puasa ulat itu yang Tuhan suka.
Di depan rumah saya tanam pohon-pohonan, ya. Ada daun yang saya suka yang bagus-bagus. Pagi-pagi lihat kok pada bolong, setengah dimakan. Besoknya habis satu tangkai habis. Penasaran apa yang menyebabkan ini? Saya cari, ternyata ulatnya gendut sekali. Ini dia ya, pemakan daunnya. Lalu kemudian saya ambil dan saya matikan. Teman-teman, tapi jangan kayak saya ya. Habis dia juga nggak bakal jadi kepompong. Dia ngabisin pohon, udah ya semprot aja pakai membasmi hama. Tapi Tuhan ingin seperti kita seperti itu. Waktu kita jadi ulat, kita tuh menyebalkan, ya, merusak, ya. Maunya makan sampai gendut gitu, maunya berbuat dosa. Tapi dengan pantang dan puasa dalam masa prapaskah ini, kita mau masuk dalam kegelapan, kita mau merefleksi diri, dan akhirnya mungkin banyak yang Tuhan tegur dari kita, hal-hal yang jelek dan buruk, yang kita mau buang, silih dalam diri kita. Ini tidak enak ya dalam pemurnian seperti ini. Mungkin juga ada masalah yang belum terselesaikan, yang kita udah berdoa bertahun-tahun belum dikabul-kabulkan. Bagi yang belum dapat teman hidup, jangan mengeluh, ya. Bersukacitalah. Iblis jahat loh, kadang-kadang kita selalu pikiran kita difokuskan ke situ. Kamu belum punya teman hidup kan? Belum punya kan? Jadi kita nggak bisa bersukacita. Ditekan terus loh ya. Kalau kita belum habis, dia nggak puas. Nanti kalau sudah punya teman hidup juga ada lagi tekanannya yang lain ya. Ada cemburu lah, pengkhianatan lah, dibohongi lah, bikin marah gitu, emosi terus gitu ya. Dan itu juga menjengkelkan, apalagi kalau dikhianati dan ditinggal, itu sangat menyakitkan sekali rasanya. Lo ya, dari muka bumi hilang aja udah gitu. Nanti kalau sudah punya teman hidup, sudah married, teman hidupnya diajak berantem juga. Ya. Udah suami istri kerjanya diribut mulu tuh ya, hanya karena susu lah, hanya karena tidak bawa tas baby lah, macam-macam ya, bisa jadi ribut gitu kan. Jadi manusia ini sebenarnya maunya apa gitu ya. Makanya kita jangan mau, kita stop, kita mau hidup fokus pada Yesus, kita mau bersukacita dalam hidup kita. Nikmati bersama dengan Dia keberadaan kita saat ini ya. Jadi kalau ada yang mengkhianati kita, yang menyakitkan kita, mari kita mau ampuni. Sekalipun susah, tapi bersama Yesus kita bisa. Mau? Tidak mudah, ya. Sakit, ya. Tetapi ini kunci kita untuk dibebaskan, untuk kita bahagia, yaitu kita mau mengampuni. Cici pribadi lama untuk mengerti hal ini, ya. Orang jahat harus dibalas dengan kebaikan dan orang sudah jahat harus diampuni. Itu lama untuk memahami hal ini. Tapi akhirnya ketika sampai ke titik itu, rasanya Tuhan, aku nggak mau lagi terluka, aku nggak mau lagi mendendam, rugi. Ternyata enak ketika sudah lepas dari rasa dendam dan sakit hati. Ya, jadi ampunilah. Bersama Tuhan kita bisa. Ketiga, Lukas 23 ayat 43. Ayat 43. Siapa yang membacakan? Ayat 43 siapa? Yang mau bacakan? 23 ayat 43 ya, Ci? Iya. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Iya. Ini adalah perkataan Yesus yang ketiga ketika ada orang dua di kiri kanan yang tersalib, lalu kemudian yang satu bilang, "Tuhan, ingatlah aku. Ketika engkau di Firdaus, ingatlah aku." Maka Yesus bilang, "Saat ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus." Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini adalah satu hal yang sangat penuh dengan kerendahan hati kita minta. Tuhan, buatlah hatiku gembira, supaya aku selalu bisa bersyukur, dan aku bisa mengembirakan hatimu di dalam suka dan duka. Seperti Daud berbicara seperti itu di dalam Mazmur 118 ya kalau nggak salah ayatnya yang
ayatnya yang keempat apa kelima, saya lupa. Daud minta kepada Allah supaya dia dibuat gembira hatinya, supaya dia bisa bersyukur, supaya jiwanya bisa bersyukur. Maka kita juga minta kepada Tuhan supaya hari ini juga kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Biarlah setiap hari lewat perkataan kita, pikiran kita, ucapan kita, Tuhan boleh tersenyum, gembira melihat kita. Yang keempat, Lukas 23 ayat 4. Silakan. Ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, setelah sekian lama Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, maka dia berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Penebusan sudah selesai. Dia serahkan seluruh dirinya kepada Allah. Dan biarlah juga kita mau menyerahkan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, segala kemarahan kita, segala keburukan kita, apapun yang kita punya, kita mau serahkan kepada Bapa, supaya dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib yang tercurah untuk kita, dia boleh cuci kita dengan bersih, sehingga nanti kita boleh menyambut Paskah, menyambut kemenangan, dan kita mengalami kemenangan dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Semuanya diperbarui. Dalam tangan Bapa kita serahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Biasanya sebelum tidur, setiap malam, Cici selalu berdoa seperti itu. Tuhan, kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang malam aku tidur, rohku tetap berjaga di dalam Engkau. Karena kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Napas lagi apa enggak. Makanya selalu Cici berdoa untuk serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan rohku, supaya dalam tidur pun aku tetap berjaga bersama dengan Dia. Ya, dan simple thing tapi big impact. Ya, teman-teman bisa coba. Ya, lanjut. Yang kelima ya, betul? Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Silakan teman-teman bagi yang mau membaca. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, murid Yesus yang dikasih adalah Yohanes. Bukan Yesus yang mengatakan, tapi Yohanes yang kegeeran. Dia merasa dia disayang. Puji Tuhan, daripada kita merasa yang paling dibenci, tapi kita boleh GR kok, bahwa aku adalah disayang sama Tuhan. Aku adalah kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Cici belajar dari Yohanes. Tuhan, terima kasih, aku menjadi kesayangan Engkau. Begitu. Sangat mengembirakan ya. Engkau mengerti aku, Engkau selalu berikan hadiah spesial. Padahal juga mungkin Tuhan berikan spesial juga banyak kepada orang lain. Bodoh amat. GR dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi Yohanes adalah murid Yesus yang disayang menurut versi dia sendiri. Padahal Yesus nggak pernah eksplisit mengeluarkan, Yohanes aku paling sayang sama engkau, lu nggak pernah. Yesus adil kepada semua muridnya. Tapi Yesus selalu Injil mengatakan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes ya. Jadi dia merasa dia yang paling dicintai. Dan di hadapan dia, dan dia murid yang luar biasa. Dia ada di bawah kaki Yesus pada saat Yesus disalib bersama dengan Bunda Maria, dan ini pesannya. Kepada Yohanes dia bilang, inilah ibumu.
dalam keadaan yang udah sekarat seperti itu, dia masih memikirkan ibunya yang melahirkan dia, dan dia titip. Kan dia masih mikir, nanti kalau aku nggak ada, kepada siapa ibuku akan hidup? Dia titipkan kepada murid yang dia percaya, yaitu Yohanes. Dan kepada Yohanes, dia bilang, kalau kamu sedih, nanti aku udah nggak ada. Ini ada ibu. Ibuku menjadi ibumu. Dititipkan dua-duanya menjadi mengalami kepenuhan, ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita bersyukur menjadi umat Katolik, bahwa kita punya ibu yang selalu mendoakan kita, yang selalu membawa kita kepada Kristus putranya. Kita sering berdoa, tolong doakan saya ya. Terus orang itu bilang, oke, iya nanti saya doakan. Padahal belum tentu juga didoakan, dan belum tentu juga doanya didengar, kan gitu. Terus betapa bahagianya kita punya ibu seperti Maria. Alangkah baiknya kita mohon kepada Bunda Maria, Ibu, doakan saya ya kepada Kristus putramu. Dan pasti dia doakan. Dan rasanya dia yang minta. Sama, misalnya ada orang minta doa kepada Cici. Cici yang minta. Mendingan, rasanya belum tentu loh Cici berdoa dikabulkan sama Yesus. Tetapi Bunda Maria pasti dikabulkan. Hanya karena iman saja Cici percaya bahwa doaku dikabulkan. Ya. Dan puji Tuhan masih dipercayakan menjadi syafaat sampai hari ini. Gitu kan. Dan aku bergembira. Dan sekalipun orang nggak berdoa, nggak minta, ya Cici doakan. Karena itu kegembiraanku untuk mendoakan orang-orang. Teman-teman dikasih Tuhan, jadi jangan segan-segan, mintalah doa kepada Bunda Maria di dalam keadaan kesulitanmu, dan dia pasti mendoakan dan pasti menyampaikan keluh kesah kebutuhan kita kepada Yesus, dan Yesus tidak akan mampu untuk menolak permohonan doa dari Bunda Maria. Maka berapa banyak kita berdoa, doanya dikabulkan. Ya. Jadi bukan kita menyembah kepada Maria, tetapi kita meminta perantaraan. Kita juga berdoa kepada Yesus. Jadi saya bersama Bunda Maria berdoa kepada Yesus. Wah, tokcer banget berdoa bersama. Kan begitu. Ya. Lalu kemudian yang ke-6. Yohanes 19 ayat ke-28. Kita baca ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yesus bilang, aku haus. Waktu dia dikasih minum, dia minum enggak? Yesus minum enggak? Enggak, Yesus tidak minum. Dia dikasih apa? Air cuka disodorkan ke mulutnya. Dia minum tidak, dia tidak minum. Supaya genap seluruh penderitaan dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesus tahu betapa hausnya di dalam penderitaan. Haus apa? Haus pertolongan. Haus kasih sayang. Haus pengertian. Dan kita adalah orang-orang yang haus. Ya. Dan ketika kita haus, jangan cari siapa-siapa. Tapi seperti rusa yang merindukan sungai. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Kita haus akan kebenaran. Kita haus akan menyenangkan hati Allah. Itulah kegembiraan bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan puaskan batin kita dengan rohnya, dengan air surgawi. Jadi saat ini dia tahu kalau engkau sedang kehausan. Setiap dari kalian. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan tahu apa yang kau sedang hauskan. Dan dia akan penuhi, dia akan sirami. Asal kita berseru, kita datang dan meminta kepadanya. Yohanes 19 ayat 30. Terakhir. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sudah selesai.
ada waktunya semua sudah selesai. Jadi sekarang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, waktu yang kita punya, lakukanlah segala sesuatu, isilah dengan yang positif. Yaitu dengan mengampuni, dengan kita bersyukur, dengan kita menyenangkan hati Tuhan, kita fokus apa yang kita bisa, do your best. Lakukan yang terbaik. Bersama Tuhan kita bisa. Semuanya akan selesai. Jadi kalau engkau sedang sedih, tunggulah. Sebentar lagi kegembiraan akan datang. Kalau engkau sedang bergembira, juga jangan kegiuran. Karena nggak tahu ya, besok kesedihan akan datang. Jadi semuanya itu tidak ada yang abadi. Semuanya itu sejenak. Kamu butuh dihargai. Penghargaan juga. Kalau seorang bintang, super bintang di atas mimbar, hanya sebentar tepuk tangan, 3 menit, 5 menit, 10 menit nggak ada tepuk tangan itu. Sebentar lagi berhenti tepuk tangannya. Setelah itu turun dari mimbar itu, sama lagi. Ya. Jadi semuanya sama. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tinggal pilihan hidup kita, mau hidup seperti apa. Kita mau bersyukur atau kita mau mengeluh. Kita mau bergembira atau kita mau sedih. Kita mau menjadi pengampun, pemaaf, atau kita mau jadi pendendam. Jadi di dalam masa prapaskah ini kita ditawarkan kembali untuk turun mesin, mencuci seluruh hati kita, pikiran kita, supaya hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, menyenangkan hati Tuhan, hidup kita baru. Dan setiap Paskah kita lakukan pembaharuan-pembaharuan yang terus-menerus setiap hari, sehingga satu saat Tuhan bilang, sudah selesai anakku. Kita kembali ke Bapa, kita mengalami Yerusalem yang baru. Sebentar lagi Minggu Paskah, semua melambaikan, menyambut Yesus masuk Yerusalem dengan palma, Hosana, Hosana, terpujilah Raja Kristus. Tapi setelah berapa hari lagi dia menyalibkan. Kenapa? Karena dia kecewa. Karena menurut pandangan orang Yahudi, dialah Mesias. Dipercaya Yesus adalah Mesias karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia menghidupkan orang mati, dia mencelikan mata yang buta, dia mengampuni dosa, lalu kemudian dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Dia pikir ini Mesias. Kalau kita lapar nanti suruh dia salah bim, dia mengubah roti, 5.000 orang makan cukup, sisa 12 bakul. Kita nggak usah kerja, ongkang-ongkang saja, enak. Nah, ini dia raja yang kita pilih. Jadi mereka percaya bahwa ini adalah Mesias, ini adalah raja. Nanti kalau dia datang ke Yerusalem, dia akan bawa pasukan, dia akan mengusir penjajah Roma, maka kita menjadi negara, menjadi kerajaan yang enak. Rajanya adalah raja damai. Raja yang bisa membuat rakyat sejahtera. Ternyata Yesus masuk Yerusalem beda dengan apa yang mereka harapkan. Yesus datang tidak membawa pasukan. Yesus datang, dia katakan dia adalah raja dari kerajaan Allah yang membawa damai, membawa sukacita, membawa pengampunan. Bahkan orang-orang yang melukai, dia bilang ampuni mereka, memberikan pengampunan. Beda dengan apa yang dia pandang. Karena Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan yang di dunia ini. Mereka kecewa, maka mereka bilang salibkan dia. Ya. Jadi Minggu Palma mengingatkan kita untuk masuk dalam sebuah kemenangan. Kita akan masuk Yerusalem baru nanti. Raja damai, hidup damai, penuh sukacita abadi bersama dengan Bapa di surga. Sudah selesai. Teman-teman, sudah selesai 7 sabda Yesus di kayu salib. Ya. Jadi ini adalah versinya Cici. Jadi nggak tahu ada versi lain mungkin di YouTube, Cici nggak tahu yang lebih sempurna. Ini adalah versi Cici. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, membawa kalian lebih dekat dengan Tuhan dan bisa mempersiapkan diri di dalam Prapaskah ini untuk bisa masuk dalam Paskah penuh dengan kemenangan,
sukacita, dan damai sejahtera bersama Tuhan. Amin. Ya, kita hidup dalam kemenangan. Kita masuk di dalam doa sebelum Cici live ya. Kita doa dan Cici minta untuk tim pujian nyanyikan sebuah lagu yang Cici sudah infokan lewat dia kemarin. Iya. Mari kita siapkan hati kita, kita pejamkan mata. Yang sudah hafal silahkan ikut pujian ini, yang belum biarkan dengarkan tim pujian menyanyikan lagu ini. Kita undang Yesus, sadarkan diri kita bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Dia dekat dengan kita, dia berdiri di hadapan kita. Bayangkanlah dia. Mari kita naikkan satu pujian ini, kita bawa diri kita satukan kepada Kristus. Tohome stay, kohomai ainaitum. We need you, Lord Jesus. Tim pujian silakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
Tuhanai tu Gusti, kue ege aina onatu, tortusta iki kainat. Bapa, pandanglah setiap dari anak-anak-Mu yang Kau kasihi malam ini. Engkau melihat hati mereka, satu persatu Tuhan, yang jauh daripada-Mu tarik kembali untuk mendekat. Yang terluka Kau pulihkan. Yang sedang krisis di dalam doa dan iman, Kau tambah-tambahkan Tuhan. Kau pulihkan. Kau sirami dengan air surgawi-Mu. Supaya hati mereka kembali berbalik dan dekat kepadamu. Biar dalam masa prapaskah ini, Kau pandang, pantang dan puasa mereka. Ajar mereka Roh Kudus untuk menilik hati mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh boleh dekat denganmu. Berbalik kepadamu. Supaya mereka mengalami pembaharuan di dalam iman mereka. Tohomeste ekea, tuhorko umai, mengalirlah kuasa Roh-Mu yang kudus. Alirkan Tuhan hati yang gersang, supaya kembali mengalami kesuburan dan pemulihan. Supaya mereka semua kembali mencintai-Mu, kembali mendekat kepadamu. Berkati mereka, pekerjaan, masa depan, hidup mereka Tuhan, supaya mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Hamba sudah selesai menyampaikan sabda-Mu. Biar setiap firman yang ditabur malam ini tidak sia-sia, tapi boleh tumbuh di tanah yang subur dalam batin mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah. Sebentar kami berpisah, tapi Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap hati umat-Mu. Terus, dan terus Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Tuhan berkati kita semua, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Tuhan berkati ya.